Ini ya, perkenalan kepada analisis sistem pengering fixed bed. Jadi ini khususnya kalau kita membicarakan tentang pengeringan sistem tumpukan, ya. Kelihatan PowerPoint saya? Iya Pak, kelihatan. Pak. Kalau bergerak kelihatan bergerak, ya? Kelihatan Pak. Bergerak kelihatan bergerak ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, ya. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah seperti yang digambarkan ini, ya. Kalau kita mengeringkan atau mengaerasi alat pengering, bahan pengering kita dengan sistem tumpukan, maka akan terjadi ya suatu zona yang kita sebut dengan zona pengeringan. Ini zona pengeringan yang merupakan gambaran di mana posisi sedang terjadi proses pengeringan. Ya, di garis paling bawah sini, paling bawah yang ini, ya, ini adalah daerah di mana kadar air bahan sama dengan ME, ya, kadar air setimbang yang sudah kita bicarakan pada waktu yang lalu. Ya, dan suhunya itu sama dengan TG, T bijian, ya, T bijian. Di bawah sini adalah T udara, ya. Nah, di garis sini, ya, di garis yang atas ini kadar airnya masih sama dengan M0. Yang sini ME. Jadi zona pengeringan ini adalah zona, ya, di mana terjadi proses pengeringan yang lapisan paling bawahnya itu hampir sama dengan ME dan lapisan atasnya itu sama dengan M0. Di bawah garis ini ke bawah itu sama dengan ME semuanya. Ya, kadar air setimbang, ME-nya moisture equilibrium, ya, kadar air setimbang itu ya. Nah, biasanya ada lapisan di sini, kan, berlapis dia. Yang paling bawah hampir sama dengan ME, sedikit di atasnya sedikit lebih tinggi, di atasnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi ada lapisan-lapisan. Nah, zona pengeringan ini biasanya kita bagi dia menjadi 13 lapis. Kenapa angka 13, Pak? Nah, enggak tahu, kita tanya yang buatnya ya. Tapi pada dasarnya boleh kurang dari 13 atau lebih dari 13 sepanjang angkanya ganjil. Maksudnya apa ganjil? Ya, lapisan ke-13 sini sama dengan MO. Lapisan 1 itu sama dengan ME. Ya, lapisan ke-7 di sini ini ME, M0, MT kurang M0, ME dibagi M0 kurang ME. Ini nilainya sama dengan 0,5. Yaitu artinya apa? Adalah di tengah-tengah situ adalah titik tengah, ya, lapis tengah, di mana kadar airnya setengah, ya, setengah dari rasio kadar air, ya. Nah, itu yang makanya dibuat ganjil ya. 7 boleh Pak? Boleh, 7 artinya di tengah-tengahnya berapa? Nomor 4. Ya, 15 boleh Pak? Boleh, di tengah-tengahnya artinya nomor 8 ya. 7, 8 kan? antara 1 sampai 15, tengah-tengahnya adalah 8 ya. Boleh silakan saja, tapi yang buku ini dia membuatnya 15. Semakin banyak lapisan, semakin bagus. Artinya kita bisa memonitor ya semua pergerakan lapisan tersebut.
ya. Nah, demikian dia zona pengeringannya akan selalu bergerak. Begitu di bawahnya mencapai ME, tadi kan hampir ME ya, maka dia akan naik ke lapisan berikutnya yang hampir ME. Yang ini juga akan berubah kadar airnya, dia bergerak. Jadi zona pengeringannya bergerak dari bawah sekali sampai ke atas. Ya. Nah, zona 0 sini baris ke 0, ya, baris ke 0 itu tebalnya, ya, tebalnya diasumsikan setengah lapis, ya, setengah lapis. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kesetimbangan pada waktu kita mengeringkan, sebetulnya mengeringkan biji-bijian, itu adalah kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi. Ya, jumlah air yang diuap-uapkan mesti sama dengan jumlah energi yang diberikan untuk menguapkan air tersebut. Ya, jadi sebelah kiri sini, sebelah kiri ya, itu adalah rumusnya Q kali 60 bagi nu, ya, volume spesifik, kali CA. CA adalah panas spesifik, dikali TA suhu udara panas, dikurangi TG suhu bijian, dikali T waktu adalah lama pengeringan, ya, sama dengan HFG panas laten penguapan. Ini sudah kita bicarakan ya bagaimana mencarinya. Dikali DM dry matter, ya, bahan kering, dikali M0 kadar air awal basis kering, dikurangi kadar air setimbang basis kering. Ini ada kawan kalian yang mau masuk sangkut, kita terima dulu dia. Ya, mestinya nggak diterima lagi. Ya. Ya, jadi itu. Nah, ini 60 kali 60, Pak. Ada kali 60 itu apa? Ini kalau Q-nya, kalau Q-nya, kalau Q-nya ya, ini satuannya feet. Q satuannya feet kubik per menit, ya. Dikali 60 supaya jadi kali 60, ini supaya feet kubik per jam, ya. Atau kalau satuannya adalah meter kubik udara per menit kali 60 supaya dia menjadi meter kubik per jam, sehingga T-nya di sini dalam satuannya jam, ya. Nah, kalau Q-nya satuannya meter kubik per second, maka ini tidak 60, kita kali 3.600 second per jam supaya menjadi meter kubik per jam. Ingat T-nya di sini adalah jam, ya. V di sini adalah volume spesifik yang kita baca dari diagram psikometrik ataupun dari persamaan yang kita gunakan. CA ini ya, CA adalah panas spesifik udara, dan ini sudah diketahui mudah ya karena 1 kilojoule per kilogram. Nah, ini dimudahkan untuk yang satuan internasional. Kalau satuan Inggris tidak 1 ya, jadi mesti dikalikan. Nah, TA tadi suhu udara di plenum, suhu udara panas ya. Jadi ini yang sudah dipanaskan. TG ini adalah suhu udara pada waktu hendak keluar dari tumpukan. HFG ya, ini sebetulnya adalah HFG aksen yang sudah kita hitung sebelumnya. DM ini dry matter. Dry matter adalah bahan kering yang sudah kita hitung pada waktu kita belajar
pengukuran kadar air ya. Jadi bahan keringnya berapa? Ini kadar air awal, basis, kering ini adalah EMC. Kadar air setimbang equilibrium moisture content, basis, kering ya. Nah, ini artinya apa? Kalau sebelah kiri kita lihat adalah energi ya. Q debit dibagi volume spesifik, kita dapatkan laju aliran massa ya, dikalikan CA, kita dapatkan kilojoule ya, persatuan massa, persatuan waktu. Kemudian dikalikan waktu, kita dapatkan kilojoule total, dibagi beda suhu ya. Jadi beda suhu, kita dapatkan berapa energi yang kita berikan untuk proses pengeringan tersebut secara total. Nah, itu mesti sama dengan jumlah energi yang dikeluarkan untuk menguapkan air. Ya. Nah, ini dm dikali m0 ini kita dapatkan jumlah air yang perlu kita uapkan dikali panas laten penguapan. Kita dapatkan juga jumlah total energi yang diuapkan. Ya. Kalau kiri, yang sebelah kiri ini adalah jumlah energi total berbasis entalpi dan suhu. Sebelah kanan adalah jumlah energi total berbasis panas laten penguapan dan jumlah air yang diuapkan. Dan totalnya masih sama. Ya, totalnya masih sama. Kalau tidak sama, nah ada sesuatu yang keliru kita ya. Nah, tadi ini sudah saya singgung ya. Nah, sudah saya singgung. Ini maps of wet depth temperature ini kalau di negara sana mereka sudah punya petanya ya, di daerah mana, waktu kapan, itu sudah terdata suhu bola basahnya berapa. Ya. Lalu kita pakai sling psychrometer. Ya. Nah ini ya, kalau di sana sudah ketahuan ininya, peta ini sudah ada. Ya, peta ini sudah ada, sudah dihitung sehingga mudah mereka langsung bekerja. Tapi kalau di kita belum punya buat atau belum pernah buat peta ini khususnya untuk Indonesia yang daerahnya demikian luas. Nah, ini tadi ya, suhu TA ini ya, suhu TA ini adalah TA ya. Suhu udara di plenum. Jadi bukan suhu udara luar ya. Suhu udara luar yang setelah dipanaskan atau suhu udara campuran yang telah dipanaskan. Ya. Nah, kemudian exit air condition ini, kondisi udara yang keluar ini yang kita sebut dengan TG, ya, udara pada waktu keluar dari ini, ya. Nah, ini sebetulnya sama dengan kalau kita tusuk termometer di tumpukan kita, suhunya akan sama seperti itu karena itu adalah suhu bola basah, ya, suhu bola basah dari suhu plenum, ya. Suhu plenum karena asumsi dasarnya adalah proses pengeringan berjalan sepanjang garis bola basah. Bukan maaf. Ini TG ya, TG adalah suhu udara pada waktu keluar dari alat pengering. Ya. Nah, ini tadi HFG sudah kita bicarakan yang lalu. Ya. Nah. DM ya, contoh. Suatu bin berisi 170 meter kubik gandum dengan kadar air 18% basis basah. Berapa kilogram kah bahan keringnya? Ya. Nah, tentu kita perlu tahu berapa masanya. Ya. Nah, di sini yang digambar D1 ya, ini ada di buku yang saya katakan di Indralaya, tapi nanti juga akan saya berikan kepada kalian ya, bahwa bagaimana kita melihat berapa densitas gabah atau bijian ya, dalam hal ini gandum pada 18% basis basah berapa dia ya. Lupa saya, nanti saya tambahin ya gambarnya ya. Nah, jadi dari gambar D1
gandum pada 18% basis basah itu mempunyai densitas 720 kg per meter kubik. Nah, jadi tadi kita lihat sini ya, 18% basis basah, maka jumlah airnya adalah 1 kurang 0,18 kali 720, ya, ini rumusnya ya. Nah, ya, kali 170 meter kubik, ya, sama dengan 100.368 kg bahan kering. Kalau bagi yang agak bingung seperti ini ya, jadi kita hitung dulu massa gandum. Ya, tadi 170 meter kubik kali, ya ini 720 densitasnya ya, 720 kg per meter kubik, sama dengan, ya, kita hitung pakai kalkulator. Seratus 170 kali 720, ya, 122.400 kg. Kemudian diketahui kadar airnya berarti 18%. Maka massa air 0,18 kali 122.400 kg kali 0,18 dapatkan 22.032 kg. Bahan keringnya ya 122 kurang 22.000 kan? Jadi kurang 122.400 dapat 100